kifalah ratemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim wa muslimun lan cerita sapa Imam Muslim wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Bainar rajuli iku tetep ing dalem antarane wong lanang, ya ora lanang tok ya wedok barang. Iki ungkapan mudah ya, ungkapan kadang-kadang menggunakan kata rojul pun ya yang dimaksud secara umum manusia lah. Wa bainal kufri lan antarane kekufuran tarku sholati utawi tinggal sholat. Jadi antara seseorang dengan kekufuran itu ada celah karena disebabkan oleh meninggalkan sholat. Di dalam keterangan yang lain ketika sholat itu ditinggal disebabkan oleh mengingkari ya atau meremehkan atau menghina itu bisa menyebabkan kekufuran. Rasa sholat apa ora usum. Nah, tapi kalau hanya disebabkan oleh rasa malas, sungkan ya. Tapi hatinya masih mengakui ini adalah sebuah kewajiban. Tapi kan cok metu sungkane yo. Cok metu sungkane pernah metu sungkane ora. Pak sholat sungkan. Nek pernah ora tahu Pak. Tahunnya sering. Nek sering sungkane ya. Nah itu tentu ya hanya dosa. Ya bukan hanya, dosa kok hanya. Ya dosa. Tapi kalau sampai mengingkari akan menjahadaha, mengingkari sholat ya sebagai sebuah kewajiban, faqad kafar. Maka nek ninggal ya cepat-cepat istighfarah dan diqadha ya. Qadha itu kalau Anda meninggalkannya karena kesengajaan, kewajiban qadhanya harus segera. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau misalkan karena tidak sengaja sesuatu hal, ya sebaiknya cepat tapi upamanya untuk santai sidik, enggak. Tidak harus fauron, tidak harus ketika. Contoh tidak sengaja ya layah turu. Tangi ora krungu adzan sama sekali. Bangun-bangun sudah jam 7, jam 8. Iki pamane rada entar-enteran qadhae ya enggak apa-apa karena kan meninggalkannya disebabkan oleh udzur. Tapi kalau kawanan cuman wis krungu adzan terus ngeruwel meneh. Nah, itu namanya sengaja. Jadi beda tuh statusnya. Itu kalau itu dosa. Karena krungu sadar kondisi merem meneh kliwat. Itu namanya sengaja. Dan itu kudu cepet-cepet jamin dosa, nanti ngodone juga harus segera. Kalau ngodone dintar dosa lagi. Tapi kalau memang betul-betul nggak dengar dan Anda tidak ceroboh, tidak ceroboh ya. Ceroboh itu artinya wis ngerti, awet bengi begadang, subuh 4:30 kok jam 4 kok sengaja turu. Itu namanya kan nantang. Dan Anda tidak punya pengalaman untuk tidur sebentar. Kecuali punya pengalaman. Anda sudah, saya itu jam berapapun tidur, kalau adzan pasti bangun. Dan sudah yakin. Boleh silakan.
Nah, saya kadang-kadang yakin tapi keliwat juga. Nggak bisa kalau menjelang subuh. Saya yang bisa itu selain subuh ya, siang, tidur siang. Saya mau tidur 10 menit itu bisa. Tidur 10 menit, mau tidur 5 menit, tapi itu siang. Ya karena terkonstruk ya, sudah Kalau minggu pagi, saya itu mau neng Batang itu pengajian neng Batang. Kan jam 6 seperempat tuh disimbang dulu, simbang wetan ya, di musola simbang wetan. Sampai jam 7. Kadang sampai jam 7 kurang seperempat atau sampai jam 7. Hampir setiap perjalanan dari jam 7 dari Simbang ke Masjid Agung Batang itu kan sekitar setengah jam. Nah, kalau jam 7 kurang biasanya jam 7 kurang 10 menit sudah jam. Itu hampir setiap perjalanan dari Simbang ke Batang pasti di tengah jalan ngantuk gitu. Dan selalu saya hampir selalu bahkan sering banget lah sampai sering banget. Itu pasti tidur dulu di tengah perjalanan itu sekitar 5 atau 10 menit. Umpamane wis tekan kantor apa badan apa narkotik gitu. BNN sekitar itu kan ada space jalan yang agak panjang kan trik-trik. Ya mendek. Umpamane iki tak perkirakan masih jam 7 10 menit. Nah, mulai ini setengah 8 kan. Mesti ngantuk. Saya mau tidur 5 menit. Ya udah tidur 5 terus sampai 10 menit. Les sekontak biasa tidur mau tidur 5 menit. Tapi kalau mau tidur sebentar dalam konteks Arab subuh nggak bisa saya. Karena setan ikut berperan di situ. Jadi setan ikut berperan. Tapi kalau di perjalanan kan kita misalkan ke nyupir ngantuk Pak turu 10 menit 5 bisa karena nggak ada kepentingan sholat jadi setane Pak Nggodo juga orang nyucuk. Tapi nih Pak Subuh kan ini kesempatan. Nah, oke. Jadi orang yang tarikus sholah itu hati-hati itu. Jangan jangan pernah mentolerir ketika kita males melakukan sholat. Wa Tirmidzi lan cerita sapa Imam Tirmidzi bainal kufri wal iman tarkus shalah. Padha antara kufur dan imam ada meninggalkan sholat itu. Jadi bagaimana karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai muslim, mukmin dengan kewajiban yang ada kok tidak dilakukan. Makanya ada pendapat kelompok Rifaiyah, ya kadang ono bener juga. Rifaiyah tahu ya, ada nggak yang dari Rifaiyah ini? Yang Batang biasanya. Kawan-kawan saya dari Rifaiyah itu, di Rifaiyah itu rukun Islamnya kan cuma satu. Apa? Syahadat. Ya, kok nggak ada sholat? Nggak, sholat, puasa, bukan berarti mereka tidak kewajiban. Iya, sholat wajib. Sholat puasa itu adalah kewajiban umat Islam. Jadi rukun Islam itu satu syahadat. Jadi orang kalau sudah syahadat, Islamnya sudah sah. Tidak sholat dosa. Nah, rukun Islamnya 5, rukun itu kan harus dilakukan. Berarti orang sholat Islamnya orang sah kan, ada yang ditinggal gitu. Nah, nah itu namanya argumentasi ya. Bangunan apa? Argumentasi. Maka mereka menganggap rukun ini cuma satu, syahadat itu. Adapun sholat puasa itu bukan rukun, tapi apa? Kewajiban bagi orang yang sudah Islam. Nah terus yang rukun Islamnya 5 itu ya
Ya istilahnya bagaimana, karena memang berdasarkan bunyal Islamu ala khamsin kan. Islam dibangun atas 5 hal. Ya itu tadi yang kemudian diistilahkan dengan rukun. Ya itu namanya perdebatan-perdebatan istilah saja. Tapi intinya kan sama sebetulnya. Intinya sama. Jadi tidak ada masalah intinya ya sama. Karena yang menggunakan istilah rukun Islam 5 sekalipun ketika tidak sholat juga tidak menghukumi kalau Islamnya tidak sah. Hukumnya apa? Ya, hukumnya sama saja dosa kan itu. Hukumnya dosa. Nah, kadang-kadang kita itu perbedaan-perbedaan itu sebetulnya hanya pada dataran pendefinisian istilahnya. Karena istilah itu kadang-kadang memang mempunyai dampak yang berbeda. Rukun dan wajib itu sama enggak coba? Halo, rukun dan wajib itu sama enggak? Ya? Rukun itu harus dilakukan enggak? Ya wajib. Sama. Wajibnya sholat apa? Takbiratul ihram. Fatihah. Wajib enggak? Rukunnya sholat apa? Ya sama itu juga kan. Nah, berarti dalam hal ini sama. Dalam hal sholat, puasa, rukun dan wajib sama. Tapi dalam hal haji jelas berbeda. Itu jelas. Rukun haji apa? Ihram. Ya. Rukun umroh lah, yang singkat saja umroh. Rukun umroh apa? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, wajib haji apa? Ihram dari mikot. Jadi dari mikotnya itu, dari batas yang ditentukan, itu wajib. Bukan rukun. Ya. Apa bedanya wajib dan rukun dalam bab haji? Kalau rukun itu wajib dilakukan, apabila tidak dilakukan maka ihramnya, umrohnya atau hajinya batal. Itu namanya apa? Rukun. Tapi kalau wajib harus dilakukan. Tetapi kalau ditinggal tidak membatalkan haji atau umrohnya, melainkan harus membayar dam. Nah, dalam konteks haji, rukun dan wajib beda. Tapi dalam konteks puasa, sholat sama. Rupa-rupanya dalam konteks keislaman ini rifaiyah membedakan antara rukun dan wajib. Ya, wallahu a'lam ya. Tapi intinya sih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan cerita sapa Imam Abu Daud, bainal abdi ku tetep ing dalem antarane kawula wa bainal kufri lan antarane kekufuran tarkus salat utawi ninggal salat padha. Wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hibban wal Hakim an Buraidah al ahdu utawi janji alladzi bainana kang tetep ing dalam antarané kita wa baina gulam ing dalam antarané kufar iku as-shalatu salat wa man tarakaha faqad kafara. Nah, itu siapa yang meninggalkan dianggap kafir, tapi meninggalkan yang dalam arti jahadha ya. Orang yang mengingkari kewajiban salat. Wa Tabrani lan cerita Imam Tabrani wa man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Ini pendapat apa namanya riwayat-riwayat. Wa fi riwayatin sanaduha hasan Aizul Islam wa qawaiduddin salasun. Aizul Islam utawi mulyane Islam wa qawaiduddin lan pira-pira pathokane agama iku salasun telu alaikinae iku tetep ing ngatasé alaikina ing ngatasé salas usisatin bangun atau den dasarake apa al Islam. Bagi malah telu
Waman taraka wahidatan, waman sapane wong taraka tinggal sapa man wahidatan ing siji minhu saking salas fahuwa mongko utawi wong biha kelawan wahidah iku mau kafirun dadake kafir halal dam kang halal ketiye. Apa rupane telu iku syahadatu alla ilaha illallah was siji syahadat persaksian tidak ada Tuhan selain Allah wa sholatu al maktubah lan salat kang den fardhuake wa shaumu ramadanan poso bulan Ramadan. Wa fi riwayatin ukhra lan ing dalam siji riwayat ukhra kang liya sanaduha utai sanate riwayat iku hasanun bagus. Aidon halim. Nah, mantaraka sapane wong tinggal wahidatan ing siji minhuna saking salah fa huwa mongko te wong bilahi kelan iku kafirun kafir. Walik balulan ora ten trima minhu saking wong apa sorfun apa perilakune ya wala adlun lan ora tebusane keadilane waqat halalan teman-teman halal apa damu gede wong wa malulan atan wong ya galak-galak banget ya. Ya intinya cuma menekankan pentingnya sholat. Tapi bahasa kafir lagi-lagi saya katakan meninggalkan sholat sampai dihukumi kafir itu apabila disertai dengan apa? Ketidakpercayaan akan kewajiban sholat. Tapi nek hanya meninggalkan karena malas yo ngerti, ora sholat, ora sungkan, itu dosa. Ya iya sih dosa. Ya dosa saya ya dosa. Tapi tidak sampai keluar dari apa Islam selama dia masih mengakui bahwa kewajiban itu ada. Cuma kadang-kadang tidak sadar orang itu karena ingin membela diri. Sopo sih, masa ono kewajiban. Jadi karena ingin membela diri, ya itu malah semakin parah. Intinya kita itu ketika melakukan kesalahan sebisa mungkin mengakui. Sebisa mungkin apa? Mengakui. Tidak usah terlalu banyak mencari alasan. Karena setiap dosa kesalahan itu kalau sudah kita akui, ngaku terus terang, itu juga enteng nang pikiran. Yang ngaku sih banyak yang salah kan enteng. Tapi nek jenengan masih mencoba untuk menutup-nutupi, tambah ditutupi, tambah handep rasane. Pemane tambah ditutupi, tambah ditakok ke wantep epor. Berat itu. Ya ibaratnya kayak kasus apapun yang tidak selesai-selesai. Ya wallah alam ya kita tidak tahu. Kasus seperti misalkan ijazah ijazah palsu, apa ijazah asli itu kan nggak selesai kan ya seandainya ternyata itu betul-betul palsu itu beban pikirannya luar biasa gitu. Luar biasa. Apakah seandainya tapi kan saya tidak tahu. Seandainya kok ijazahnya palsu. Atau ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu. Bisa saja. Lah ya ijazahnya asli itu tapi orangnya itu palsu misalkan. Itu akan semakin berat beban pikirannya. Hah? Ya yang bersangkutan sampean melu berat nggo apa wong ora melu entuk upah. Kecuali sing melu entuk upah ya, tapi nek sing melu entuk upah mah enggak peduli asal sih oleh upah ya wis ngerti upah mana yang ngerti anu po ya. Model sing milih ya enggak tahu. Sopo sing milih. Ya, jadi memang kesalahan itu kalau kita tutup-tutupi justru akan menambah beban kita sendiri. Ya, tapi masalahnya kadang kalah dengan gengsi ya. Habis kadung gengsi ya memang angel. Ya itu berlaku untuk umum termasuk sing kondo. Kan saya juga manusia bro. Jadi ya kadang muncul sifat kemanusiaannya.
Wa fi riwayatin ukhra sanadu hasan aidan man taraka min fa wa bila ya sar wala adla halal damu. Wa Tirmidzi lan cerita sapa Imam Tirmidzi kana ana sapa ashabu Rasulullah pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yarona ora padha ningali sapa ashab saean ing suci-suci minal amal sang pira-pira amal tarku kang utawi ninggal syekh iku kufrun ghaira salati saking sakliyane salat. Wa ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fi tarihi mauqufan ala alin radhiyallahu anhu qala malam yusolli fa huwa kafirun. Iku sisi kafir ya sini itu benar. Iya keras. Wa Muhammad bin Nasir wa ibnu Abdul Bar mauqufan. Ini tapi ya mauquf urung ana sing jelas sahih. Ala bin Abbas man taraka shalah faqad kafar ibnu Abdul Bar mauqufan ala Jabir man lam yusolli fa huwa kafir. Saking intinya ya saking pentingnya sholat sehingga riwayat-riwayat yang bahwa kafir kumpul-kumpul meskipun tidak sampai darajat sahih ya. Jadi yang memang riwayat itu kan banyak. Waqala Muhammad bin Nasir samitu Ishaq bin Rahawih yaqulu sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ana tarika shalah kafirun. Menurut qaul Muhammad bin Nasr yang mendengar dari Ishaq bin Rahawih mengatakan sebuah riwayat yang dianggap sahih bahwa yang meninggalkan salat dihukumi kafir, tapi itu tadi kalau dalam fikih diberi keterangan liman jahadaha, bagi orang yang meninggalkan disertai dengan pengingkaran. Waqaja'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna man taraka sholatan wahidatan hatta yakhruja waqtuha fa huwa kafirun murtadun. Bahwa orang yang meninggalkan sholat sekali sehingga keluar waktunya dianggap kafir murtad. Jadi ini yang ikut mendukung pentingnya ibadah apa? Ibadah sholat. Jadi seberat apapun usahakan sesibuk apapun. Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang ya tidak bisa ditinggal dalam keadaan apapun. Kalau puasa, Anda sakit boleh nggak tinggal puasa? Boleh. Jangan sakit, melungo be. Boleh. Umain batang. Ngoreng senteling. Naoto. Musafir bro. Enti batang. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ndablek, cuek. Kemungkinan kedua wong pinter. Lah kowe tik batang mrene tok kok iso ora poso. Metu dalile metu tafsire ini menurut Imam Ibnu Sirin. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa yang sakit atau pergi. Lah sedek batang rene iki lunga ora? Aku mau ditakoki anakku paring tipak Pak lunga. Lunga kan? Lah tapi lungane cedak. Quran wae ora batasi kok sampean batasi. Qurannya apa bunyinya? Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Sakit atau bepergian. Lah nek sampean metu di alun-alun Batang omahe kono kauman terus ring setono ditakoki anake mesti jawab Pak lunga kan. Bepergian kan? Maka mazhab Zahiriyah ada mazhab namanya apa? Zahiriyah. Daud Az-Zahiri namanya. Itu menghukumi ya pokoknya lunga. Pokoknya loro. Imam Ibnu Sirin itu tahu ora poso. Ora poso napa? Jendeke ke perang. Jendeke apa? Nah, nyampe takoki jendeke ke perang loro ora?
Ya udah itu loro. Berarti kan orang. Tapi ini mazhab Daud Al-Zahiri yang tidak dipakai di kita. Nah, kita menggunakan mazhab yang mengambil alasan hukumnya. Kenapa kok sakit boleh tidak puasa? Ya sakit sampai apa ya? Sakit yang dikhawatirkan kalau buat puasa akan menjadi apa? Semakin bertambah atau merasa berat, termasuk bepergian itu. Karena hanya lungo runuto enggak alasan. Tapi ini bahwa perdebatan hukum di situ ada. Ada. Karena kalau standarnya jauh, wah berpergian yang sekian kilometer kan gitu tuh. Sekarang lungo di Jakarta ke Surabaya dengan lungo di Setono Ringbuaran itu belum tentu lebih berat Setono Jakarta Surabaya. Orang kaya-kaya itu Jakarta Surabaya cuma masuk pesawat sudah nggak ada masakoh-masakohnya sama sekali kan, hanya sebentar tok sampai nanti kene neng Kendal numpak motor mending motor omprengan suwi ya luwih rekoso. Nah, itu kalau standarnya masakoh bisa lebih masakoh yang ke Kendal. Nah, makanya itu perdebatan hukumnya di situ. Tapi ini babnya nanti bab fikih. Nah, lagi-lagi yang nanti kembali kepada hati nurani lah, kembali kepada hati nurani. Oke, saya kira itu ya saya berharap jangan inyah-inyih di dalam hukum ya. Aku kan lungo yang paling lungo prono, ora terus ora poso itu. Terus ke perang ora poso itu menurut saya agak inyah-inyih ya. Agak inyah-inyih. Jadi harus ada hiroh untuk semangat juga untuk melakukan ibadah itu. Saya kira itu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tinggal sedikit kita selesaikan aja dulu untuk jilid 1. Setelah itu selesai tidak usah dilanjutkan ke jilid 2. Rencananya kita ganti yang tentang muamalah maliyah itu yang hasil biar sama-sama kita ya minimal istilah-istilah yang ada di situ kita ngerti lah, karena memang dunia kita di situ yang terkait. Nah, nembe kan ngaji nih urusan wong tua-tua ya. Ya meskipun sampean juga sangat berkepentingan karena kan ya orang wong tua udah cah ya penting ya. Tapi artinya ada hal lain yang perlu kita ketahui juga. Saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.